Di sini ada namanya sinyal massa. Ini untuk ngecek sinyal massa injektor, ignition coil, dan juga sinyal massa full pan, sinyal massa mil ya Mas Bro. Ini satu kabel. Kemudian ada namanya TPS. Nah, TPS ini gunanya untuk ngecek TPS. Kalau yang ada warna putihnya ini untuk ngecek TPS Honda ya, jenis Honda. Yang ada warna putihnya ini mengarah ke sejajar dengan klip ya, klip di soketnya ya. Untuk jenis Mio M3 jadi berlawanannya ya. Ini yang tidak ada warna putih di Mio M3 itu sejajarkan sama klip ya. Oke. Kemudian ada tambahan kabel 3 ini Mas Bro ya. Ini ngecek TPS sensor map ya. Ngecek TPS sensor map seperti Vixen CB, kemudian Mio J ya. Jenisnya itu Sony itu wake Mas Bro. DPR wake ya. Nah, di sini ada 3 kabel. Yang ada warna merah ini adalah untuk input 5 volt. Samakan dulu ya, bisa ngecek apa? Sensor map. Nah, kita cek 5 voltnya dulu ya. Kabel yang mana, urutan yang mana 5 voltnya, kemudian kita kasih yang ini. Ini untuk 5 voltnya TPS sensor map ya. Kemudian yang kuning. Nah, yang kuning ini cek dulu pakai antena Mas Bro ya. Di soket sensor map itu cek dulu pakai antena. Cari, hidupkan dulu gini Mas Bro ya. Masih kebalik, positif aki dan negatif aki ini aman ya. Entah, tadi kebalik ini. Oke. Oke. Kalau ngecek sensor TPS ya, misal sensor TPS, kita cari 5 voltnya dulu. Kan ini misal ini ditempelkan ujung antena, ditempelkan aki kan ada 12 volt. Nah, kita cari di soket sensor map, kita tusuk ya. Kita tusuk pastikan ada 5 volt. Nah, yang 5 volt itu adalah untuk soket yang warna merah. Kemudian kita cek nilai bukaannya ya, 0,48 misal ya. Kalau di Mio M3 0,5 sekian berapa, kalau di Honda 0,88 ya. Kita tusukkan sambil kita pelintir gas. Kalau di sini nilainya ada 0,488 di sini Honda, kemudian kita pelintir gas. Nah, itu ada nilainya, semakin kita pelintir gas semakin voltase bertambah. Nah, ini untuk kabel ini Mas Bro ya, yang warna kuning. Kemudian yang massa, yang hijau ini untuk massa ya. Yang pertama kita cek pengisian pada motor ya, motor jenis karbu maupun motor jenis FI nggak masalah ya. Kita hidupkan motor, bisa Mas Bro ya. Kita sesuai jelas. Oke. Kemudian kita cek pengisian ya. Kita hidupkan motor. Nah ya. Oke. Gini Mas Bro ya. Pastikan saat gas atas, kan ini ada keramik Mas Bro, takut geser ini ya. Oke. Untuk pengisian motor pada jenis karbu maupun jenis FI injeksi, nah itu mencapai mentok ada 15 ya, itu toleransinya 15 nggak apa-apa ya. Di bawahnya nggak apa-apa, yang penting di atas 13 volt masih ngisi ya. Buat ngecek pengisian di motor karbu juga boleh. Kalau misal di bawah 11 volt atau 12 volt, kita gas tinggi, tidak ada volt yang mau naik, malah turun. Nah, itu bisa dari kiprok kalau di jenis motor karbu Mas Bro ya. Pengisian drop bensin bawis. Oke. Jika ngecek massa, tekan tombol push untuk antena ya. Nah. Oke. Ini nyala ya, berarti sinyal massa ya kok, massa standby. Oke, kita cek injektor. Kita lepas dulu kabel injektornya, kabel soket injektornya ya. Oke. Kalau kita mau ngecek injektor, kita cek dulu 12 voltnya pada injektor ya. Kabel hitam, di jenis Honda kabel hitam leres putih. Pastikan saat kontak on ada 12 volt. Oke, masuk. Kemudian kita cek sinyal massanya pada injektor. Pasang soket. Ada satu kabel, kita pasang. Arahkan ke berlawanannya 12 volt ya. Ini ada kabel pink leres biru. Nah, ketika kita tusuk ya, maka LED akan nyala yo. Nah, ketika dilepas, nah ya, ketika kita tancapkan, lampu nyala, kemudian kita starter yo. Kita starter, pasti akan berkedip. Nah, oke.
Ini namanya sinyal injektor aktif ya. Oke, kita cek masanya. Satu kabel masanya. Oke, coba kita starter motornya ya, cek masa. Nah ya, oke ya, oke. Berarti jalur kabel soket IACV normal. Kemudian kita cek apakah masih aktif atau tidak ya, atau mati ya. Kita tekan injektor, di sini namanya injektor, sampean inputkan nangiku ya, soket IACV, kemudian tekan tombol, pasti bunyi. Ya. Kemudian kita sambil RPM kita tambah. Pengecekan sensor TPS ya. Nah, di sensor TPS ada 3 kabel ya Mas Bro. Pastikan dulu 5 voltnya ada ya saat kontak on. Nah, sini di kabel paling atas ini adalah kuning leres merah atau leres pink. Ini adalah input 5 volt, pastikan ada dulu. Misal menemui sensor TPS, kedipan sensor TPS ya, dan motor berbet ya. Kita cek saat kontak on, pastikan ada 5 volt ya, kurang lebih 5 volt. Oke, kita matikan kunci kontak. Oke ya. Kemudian masanya pastikan ada. Dari sini juga bisa ya, tekan tombol push, tahan di sini, kemudian cek masa. Ketemu masa? Ada. Masanya ini ada di bawah sendiri, warnanya kabel hijau leres apa ini? Pink juga ya, hijau leres pink, yang sebelah bawah, yang sebelah atas input 5 volt. Cara pengecekannya gitu. Ketemu masa pasti akan 0 ya. Oke, kita kembalikan tombol push. Kemudian cara ngecek nilai TPS nya ya, nilai TPS nya taruh ujung antena ke kabel tengah di sensor TPS. Tak boleh nih, bentar tak carikan dulu. Ini ya. Oke. Saat kontak on pastikan ada kurang lebih 0,488 ya, kan ini 0,40 wis gak apa-apa, terserah motornya ya. Pastikan ada 0,4. Kemudian kita cek nilai bukaannya ya. Nah gini ya, pelan-pelan apakah nilai loncat atau tidak ya. 2 volt, 3 volt, putar pelintir pelan-pelan gasnya, 3 volt, naik lagi. Nah ini loncat ya, kita kembalikan lagi. Nah 3, kita pelintir ke atas lagi. Nah loncat ya, ini TPS loncat, memang loncat Mas Bro ya, loncat. Kita pelintir ke atas lagi. Nah langsung berapa itu? Nah ya, oke, ini loncat, kita kembalikan lagi. Nah kita kembalikan ke bawah terus 2 volt 1 volt. Oke, kita pelintir gas lagi ke atas 2 volt 3 volt, kemudian 4 volt. Nah loncat ya, ini memang TPS loncat. Kemudian kita pelintir gas lagi sampai ke atas. Nah 3 volt. Oke, ini TPS loncat. Kemudian itu kan ngecek dari antenanya ya. Kalau dari modulnya, bentar kita pasang dulu ya soketnya. Di sini ada sensor TPS ya, apa sini namanya kabel TPS ya, yang warna putih seperti yang saya katakan di awal. Ini mengarah ke klip kalau di jenis Honda ya. Nah kalau di jenis Honda ini mengarah ke klip, kalau di jenis Yamaha berlawanan dengan klip. Oke, 0,40 ya, sama ya. Kita pelintir sepelintir gas ya, itu tidak usah kontak on, soalnya kan soket TPS nya kan dilepas. Oke, kita pelintir gas 2 volt 3 volt. Nah loncat ya. Nah 2 volt loncat. Nah 3 volt, kita pelintir ke atas lagi pol. Nah ini 3 volt,96. Kemudian kita kembalikan lagi dikit. Nah ke angka 1 ini loncat, kita kembalikan lagi gasnya ke bawah. Nah 3 volt loncat Mas Bro, wis ini TPS loncat. Kalau di jenis motor sensor mat TPS nya itu seperti yang saya katakan tadi ya di awal, ini ada 3 kabel. Buat apa? Wis seperti yang saya katakan di awal tadi. Oke, kita pasang lagi sensor TPS nya, soketnya. Ngecek sensor CKP ya. Di sini seperti yang saya katakan tadi di awal ya,
ada kabel coklat, masukkan ke ibu coklat, samakan di sensor CKP ya. Nah ya, ada kabel coklat, samakan, sejajarkan dengan kabel coklat di sensor CKP, biru ke biru, hijau ke hijau ya, yang penting. Nah, ada kabel sama, ada 3, entah warna putih, entah warna kuning. Di sini tuh samakan dengan warna putih, ketiga berleres merah, kemudian hitam dan biru ya. Yang ketiga berwarna sama, samakan di sini warna putih semua, bebas. Kemudian di sini pasti akan nyala ya. Kemudian kita engkol motornya ya. Engkol motornya. Yang penting magnet berputar ya Mas Bro. Kalau magnet berputar namanya sensor CKP normal lah ya. Berputar bergantian. Nah ya, berputar bergantian ya. Nah, jika kita ngecek begini, lampu LED di sini nyala semua, berarti masalah. Tapi ada kedipan sensor CKP. Masalahnya bukan di sensor CKP, tapi ada di kabel bisa terkupas yo. Kabelnya bisa ada yang terkupas, nempel body itu ada kedipan 52 CKP. Kemudian sensor CKP lemah. Nah, kalau sensor CKP lemah itu ditambah dengan step down, alat bantu step down ya. Ntar di input dari modul ini itu dapat dari step down, kita turunkan volt sampai 3 volt sampai 2 volt ya di step downnya. Ntar ketemu lampu mana yang paling redup, itu sensor CKP yang lemah, sensor hal ya, hal sensor medan magnet yang. Kemudian kita pakai soket DLC ya, soket DLC tancapkan ke soket DLC Honda. Kemudian di sini ada namanya soket DLC Honda, kemudian di sini ada soketnya, sejajarkan merah ke merah, hitam ke hitam. Nah, kita cek dulu apakah jalur dari kabel soket DLC sampai ke ECM itu benar-benar nyambung ya, nggak ada yang putus. Kita kontak on dulu, jangan ditekan dulu tombol reset ya, jangan ditekan. Kita kontak on dulu, LED nyala ya, kita matikan ini. Nah, lampu LED yang nomor 2 dari bawah ini nyala ya, kita off kan dulu. Nah, mati yo, kita on kan kontak, nyala. Oke, kita off kan lagi, berarti soket DLC, kabel soket DLC ya, Mas Bro, ada yang nempel. Ntar kalau udah nggak terpakai di sensor CKP ini, yang kabel coklat harap dibungkus ya, karena ini 12 volt standby ya. Oke, berarti kalau lampu LED di modul ini nyala saat kontak on, jalur kabel soket DLC sampai ke ECM itu benar-benar normal, nggak ada yang putus. Oke, cara ngecek riwayat kerusakan gimana? Nah, ini motor ya, motor injeksi ya. Kita tekan tombol reset ya. Kita tekan tombol reset. Biarkan di situ ya. Kemudian kita cek kontak on apakah ada riwayat kerusakan. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 TPS, karena TPS tadi saya lepas yo ya Mas tadi. Oke, 8 TPS mudah. Oke.